Berapa? Tapi kalian punya bensin banyak tuh? Bensin. Iya. Itu tidak seberapa kalian melihat nyawa mana? Itu karena panas harus disiram boleh. Tapi harus disiram, kalau tidak disiram meledak dia. Ada orang kayaknya. Aduh, ada anak kecil dalam itu. Ada orang bercerai dalam itu. Orang apa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama, Bung Alfian akan memberi nasihat pada Bung Kameramen. Bung Kameramen, jadilah pemuda yang lebih baik daripada ayahnya. Amin. Lebih pintar, lebih rajin, lebih disiplin, dan lebih bertanggung jawab kepada diri sendiri, kepada keluarga, dan kepada umat Islam tentunya. Bung Kameramen, disilahkan. Baik, terima kasih Bu Alfian. Kita tiba di hari raya Idul Fitri nih Bu Alfian. Kalimat yang sering muncul adalah dulu Idul Fitri kita ada orang tua, sekarang sudah tidak ada. Tapi mungkin sebelum banyak hal Bu Alfian, apa yang ingin Bu Alfian sampaikan di sesi awal di hari raya ini Bu Alfian? Silakan. Pemirsa, Idul Fitri 1446 Hijriah tahun ini untuk seorang Alfian Tanjung memiliki nuansa yang sangat beragam. Nuansa kerinduan, nuansa toleransi dan solidaritas, nuansa empati paradoksi, dan nuansa syahdu serta sedih yang mungkin dialamatkan kepada umat Islam dan berbagai nestapa di dunia Islam. Yang jelas secara nasional saya juga ikut berduka kehidupan masyarakat yang begitu morat-marit, bencana alam, banjir di Bekasi yang sangat dahsyat. Betul. Dan berbagai peristiwa-peristiwa yang penuh dengan ketidakpatutan, korupsi besar-besaran cuma jadi komoditi informasi tanpa ada kejelasan eksekusi, tanpa ada kejelasan penanganan. Jadi di awal ini Idul Fitri adalah bentuk rasa kemenangan bagi orang-orang yang telah menuntaskan puasanya di bulan Ramadan. Jadi tentunya di saat Idul Fitri tentu kita semua bergembira. Bergembira karena kita sudah tamat berpuasa sebulan penuh. Bergembira karena kita kembali menjadi fitri dan kita siap kembali untuk melakukan penempaan awal setelah satu hari kita bergembira, makan-makan, bersalaman, saling memaafkan, katakanlah secara kultural. Kita kembali nanti akan berpuasa di bulan Syawal 6 hari sebagai amalan ibadah yang telah diajarkan. Jadi untuk Idul Fitri 1446 Hijriah, kita semua akan tetap melihat dengan kepala tegak, dengan senyum keimanan dan rasa kasih sayang dengan orang-orang yang dekat dengan kita, baik yang masih ada maupun yang telah tiada. Kepada Bung Kameramen, lanjut. Baik, Bu Alfian, saya teringat beberapa video ketika Idul Fitri kita membahas tentang Idul Fitri berdarah ya Bang Alfian. Juga Bu Alfian sering sampaikan kembali Fitri, jihad kembali. Nah Bu Alfian, kalau kita melihat bulan Ramadan ke belakang kemarin Bu Alfian, selama 30 hari yang kebetulan syukurnya awal Ramadan bersama-sama ya Bu Alfian, apa hal atau momentum yang Bu Alfian rasakan sangat berarti gitu Bu Alfian di bulan Ramadan gitu Bu Alfian? Nah kemudian yang kedua, sebetulnya hal apa sih Bu Alfian yang perlu diingatkan oleh yang perlu diingat oleh masyarakat selain kasus Tolikara? Apakah ada kasus lain Bu Alfian yang melukai hati umat Islam? Tentu ya Bu Alfian, kalau di luar negeri
Palestina kita selalu dalam genosida. Tapi kalau untuk di dalam negeri, momen-momen Idul Fitri ini kan sering dijadikan momen orang-orang kafir menyerang umat Islam. Silakan Bung Alfian. Ya, pertama saya merespon momentum. Momentum yang paling terasa adalah ketika berbuka bersama dengan masyarakat di masjid. Ya, ada beberapa masjid. Ada saya sempat sekali datang sendirian gitu, dan saya lihat suasananya begitu asik. Orang-orang berkerumun dengan menu-menu yang disumbang oleh masyarakat dengan jadwal yang telah ditentukan. Yang lainnya adalah ketika berbuka puasa dengan keluarga, dengan menantu, dengan anak-anak, dengan keluarga, terutama dengan cucu-cucu yang mungkin masih ada kenangan itu untuk masa-masa ke depan kalau Allah kasih umur yang cukup. Untuk Idul Fitri memang ada 3 hal yang perlu diingat Bung Kameramen. Yang pertama adalah peristiwa yang berhubungan Idul Fitri berdarah pembantaian kaum muslimin di Ambon. Itu Ambon tuh 1 Januari itu persis Idul Fitri Bung Kameramen, tahun 1999. Nah, yang perlu diketahui adalah ternyata peristiwa itu juga kemudian bersambung dengan peristiwa yang terjadi di Poso. Jadi peristiwa pembantaian kaum muslimin yang terjadi pada tahun 1999, Idul Fitri berdarah yang terjadi pada tahun 1999 itu adalah operasi pembantaian oleh kelompok-kelompok Obed, kelompok-kelompok Robet, kelompok-kelompok merah yang terjadi di Ambon. Yang kedua adalah pembantaian kaum muslimin yang terjadi di Poso, terutama di pesantren yang namanya pesantren Wali Songo. Itu pembantaian yang sangat mengerikan karena satu pesantren dibakar dan santri-santri dan ustadznya itu diikat dan kepala mereka dipenggal dan darahnya itu sampai bergenang di Danau Poso. Dan yang ketiga adalah yang sudah pernah kita sampaikan dan perlu kita ingatkan kembali, yang membuat saya sampai sekarang belum bisa terima Bung Kameramen, karena pembubaran sholat itu terjadi di saat Idul Fitri, di takbir kelima dibubarkan. Padahal penyelenggaraannya di samping kantor kepolisian, Polres, dan di kantor tentara. Bagaimana sebuah aktivitas ibadah bersisian dengan kantor kepolisian, dengan kantor tentara, bisa dibubarkan oleh satuan gerakan yang bernama GIDI, Gereja Injili di Indonesia, merupakan barisan pemuda-pemuda, para pengikut-pengikut Kristen militan, yang mereka mempunyai perwakilan sekitar 688 titik atau dengan keanggotaan yang sangat banyak di seluruh Indonesia. Ini bukan buat saya sebagai bentuk kekecewaan dan kemarahan. Kenapa gerakan-gerakan Kristen militan, gerakan Kristen teroris tidak pernah dijadikan bahasan oleh para aparat. Mereka selalu hanya menyasar kelompok Islam dengan tudingan terorisme. Maka dari saya, Bung Kameramen telah menanyakan hal yang tepat. Idul Fitri kita, Idul Fitri yang penuh kegembiraan dan keceriaan, tetapi tetap harus dalam posisi kewaspadaan. Karena kemungkinan itu bisa terjadi di tempat lain. Karena dengan adanya peristiwa Ambon, peristiwa Poso tempatnya lain lagi, peristiwa Tolikara tempatnya lain lagi, dan sekali lagi Idul Fitri ini merupakan hal yang harus kita song-song dengan kalimah-kalimah thayyibah, takbir yang bergema di mana-mana. Ini yang mungkin menjadi bagian daripada semangat kita untuk menjadikan Ramadan, Idul Fitri, kegembiraan dan keceriaan, tentu rasa haru yang dirasakan bagi orang yang beriman dalam hatinya. Iya, Bung Alfian. Jadi masyarakat atau Gen Z yang mungkin atau milenial yang baru mendengar, inilah yang perlu kita tahu, bahwa orang-orang kafir sering ngepasin. Menurut saya nggak mungkin nggak sengaja, Bung Alfian. Saya yakin mereka ngepasin di hari raya kita. Tentu kan ketika hari raya kita pasti lebih lengah ya Bung Alfian, karena kan posisinya ya santai-santai, lenye-lenye. Ternyata di momentum itu mereka gunakan untuk membantai umat Islam. Jadi menurut saya sangat tidak adil kalau teroris, radikal itu dialamatkan hanya kepada umat Islam. Mungkin untuk akhir sesi kali ini, apa pesan Bung Alfian di hari raya ini agar umat Islam bisa menjadikan bulan-bulan lain itu seperti bulan Ramadan, Bung Alfian. Artinya puasanya, baca Al-Qur'annya, menjaga diri dari dosanya. Kira-kira begitulah Bung Alfian. Untuk closingnya silakan Bung Alfian. Ya, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Maka yang pertama, pada Bung Kameramen juga saya mengucapkan permohonan maaf
pergaulan kita bersama selama kita syuting, bersama kita melakukan dialog, mungkin Bung Alfian pernah menyatakan sesuatu atau menampakkan sesuatu yang tidak menyenangkan hati atau kurang berkenan di hati Bung kameramen, juga kepada seluruh pemirsa terhadap hal-hal yang mungkin kurang berkenan, pilihan kata, tata kata, air wajah, ataupun penampakan-penampakan yang mungkin terlihat sendu, terlihat lelah, terlihat kurang fokus, itu mungkin bagian yang sangat perlu dipahami sebagai manusia biasa. Sekali lagi, hari-hari berikut setelah Ramadan, hari ibadah, hari tilawah, hari sedekah, hari berdakwah, hari berjihad, dan terus kita melakukan perbuatan kebaikan, perbuatan baik, memberikan kebaikan, perbaikan, dan seterusnya kita melakukan kebaikan. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Taqabbalallah minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin kami keluarga besar Taruna Muslim dan seluruh barisan gerakan memilih pemimpin amanah mengucapkan permohonan maaf lahir dan batin Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.